Selamat pagi teman-teman, nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Eh, saya ingin membuat satu video menyangkut penggunaan data table di dalam analisa keuangan. Jadi data table umumnya banyak dipergunakan dan memang salah satu fitur yang disediakan oleh Excel dan sangat convenient sekali, dan sebetulnya prosesnya juga tidak terlalu kompleks. Saya di sini akan membuat dua variasi di dalam data table untuk dua variabel, yaitu opsi 1 dan opsi 2 yang bisa dipertimbangkan oleh pengguna. Anda bisa mengunjungi website kami. Anda bisa mengunjungi website kami di, sebentar saya kolom white dulu, satu. Anda bisa mengunjungi kami di www.futurumcorfinan@gmail.com, futurumcorfinan.com, atau Anda bisa email ke kami futurumcorfinan@gmail.com. Oke. Oke, saya akan memberikan 1-2 contoh opsi, dan ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana menggunakan opsi 1, penggunaan data table di dalam Excel. Saya menggunakan Excel 2007. Di sini berarti saya akan menggabung, dalam menjelaskan ini saya akan menggunakan fungsi PMT ya. PMT menyangkut menentukan jumlah cicilan per bulan. Saya langsung aja memberikan contoh di sini. Katakanlah kita ingin mengajukan pinjaman kredit ya. Jadi di sini misalnya principal amount-nya, jadi kita ada credit facility. Oke, saya taruh di sini aja. Credit facility di mana annual principal amount-nya itu adalah katakanlah sini dalam bentuk rupiah. Katakan misalnya kita ingin 50 juta. Oke. 50 juta. Kemudian annual interest efektif, interest rate-nya kita di sini ingin menggunakan nanti data table untuk melihat berbagai kemungkinan cicilan per bulannya supaya bisa menjadi dasar pemikiran. Percentage berarti kita bisa menggunakan, katakan sini saya menggunakan 15% per tahun ya. Kemudian berarti months in 1 year, berarti di sini berarti digunakan months, berarti 12 bulan. Kemudian jadi question termsnya ya, termsnya itu berarti dalam waktu months saya menggunakan kita bisa pinjam katakan dalam waktu kalau 5 tahun berarti 5 kali 12 ya, berarti 5 years. Bisa juga Anda menggunakan di sini year, berarti 5 years, berarti terms 5 years. Oke. Months berarti udah lengkap di sini semuanya. Tinggal Anda sekarang questionnya adalah how much is the monthly level installment.
Oke, ini questionnya. Berarti sekarang kita bisa menggunakan opsi 1 ya di sini. Saya di sini menjelaskan opsi 1. Jadi kita akan gunakan opsi 2. Saya kasih warna aja ya. Oke. Saya kasih warna biru, kemudian ininya tulisannya saya kasih warna putih, lalu saya bold. Oke, berarti ini opsi satunya. Fungsi yang akan dipakai itu udah pasti PMT ya. Insert, bentar, saya menambahkan fungsi Excel-nya, Excel functionnya adalah PMT. Anda harus baca literatur menyangkut PMT ya. Sudah nggak terlalu sulit juga. Berarti opsi pertama kita akan menggunakan we will use data table in Excel. Oke, dalam hal ini saya menggunakan 2007. Berarti kita ini yang standar ya. Opsi 1 adalah yang banyak dijelaskan dalam buku-buku ataupun yang banyak diajarkan ya. Saya akan menggunakan dulu opsi 1 yang standar ya. Jadi ini adalah yang option 1 yang standard. Yang standard standard version. Ya, ini yang banyak diajarkan di buku-buku. Standard versionnya berarti kita akan bikin dulu satu table ya. Saya kasih warna di sini katakanlah supaya kita bisa lihat perbedaannya. Saya kasih warna agak light sedikit ya, teman-teman bisa lihat di sini. Berarti di ujung nih biasanya kita harus bikin satu, kita tick ya nih, karena ini nanti. Nah, kalau yang standard itu kita harus bikin dulu formulanya di depan. Saya akan insert ya di sini. Berarti kita we need to calculate the PMT first. Oke, berarti di sini kita harus hitung, berarti sama dengan PMT. Berarti sini kalau teman-teman bisa lihat itu ada rate-nya dulu. Berarti kita harus menentukan rate-nya dulu 15%. Saya bikin F4, saya fungsi F4, saya bagi 12 ya, karena ini cicilannya per bulan. Fungsi F4, kemudian NPR-nya adalah 5 tahun. Saya fungsi F4, saya kunci, saya kali 12 bulan ya, karena setahun adalah 12 bulan. Fungsi F4, kemudian pinjamannya adalah 50 juta. Saya kasih minus supaya nanti hasilnya positif. Saya fungsi F4, kemudian saya close. Oke, kita dapat 1189,496. Saya save sebentar. Save. Oke, saya taruh di desktop aja dulu. Judulnya adalah data table standard version and alternative version. Oke. Di sini berarti ini adalah di ujungnya, dan ini biasanya harus kita link ke sini dulu. Kemudian di sini saya menggunakan katakan 2 variabel ya. Jadi kita we will use 2 variable. Variabel pertamanya ya ini bisa yang mana aja, tapi saya anggap pakai interest rate aja. Jadi variabel pertamanya adalah interest rate. Nanti ini subject to change.
Variabel keduanya adalah saya menggunakan misalnya principal amount-nya. Oke, ya. Anda bisa pakai yang mana saja, tapi saya kasih contoh ini aja. Katakanlah kita ingin merubah di sini, berarti variabel pertama interest rate ya, saya taruh di row. Berarti di sini dia 15%. Saya taruh di sini 15% ya, di tengah-tengah saya kasih warna kuning. Kemudian prinsipalnya saya taruh di kolom. Tadi 50 juta, saya ketik 50 juta. Oke. Kemudian ini saya mau ubah, katakanlah kita mau turunkan intervalnya 10 juta ya, ke 5 juta. Anda bisa bikin di sini kalau memang mau intervalnya mau dibikin berapa. Katakan kita mau bikin interval for interestnya, saya taruh di assumption aja di atas ya, supaya lebih clear. Nanti di sini interval for principal amount-nya misalnya 5 juta. IDR katakan 5 juta. Ya, oke lah 5 juta. Oke, 5 juta. Kemudian interval untuk interest rate-nya katakan kita mau pakai 1%. Oke. Berarti tinggal di sini Anda ubah saja. Berarti tadi 50 juta, berarti di sini adalah ini dikurang dengan intervalnya 5 juta. Anda fungsi F4. Kemudian saya akan copy ke atas. Oke, kemudian ini akan saya tambah dengan intervalnya. Fungsi F4. Kemudian saya copy ke bawah. Oke. Oops. Oke, ini warnanya saya tambahkan ya, light sebentar. Oke, berarti di sini 50 juta adalah ini di tengah. Ini bisa Anda bikin supaya satu di belakang mungkin kita nggak pakai ini. Oke, 50 juta berarti sekarang kita ubah. Ini kita kurang 1%. Saya kunci fungsi F4, lalu kemudian saya copy ke kiri. Kemudian untuk ke kanannya tinggal saya tambah 1%, fungsi F4, kemudian saya copy ke kanan. Oke, sudah ya, jadi kita udah dapat ininya. Tinggal sekarang Anda bikin data table-nya, to variable. Anda blok seluruhnya, saya kasih warna light gray ya. Oke, Anda perhatikan saya blok seluruhnya. Anda pergi ke data, kemudian Anda data, kemudian what if analysis, dan Anda data table. Anda perhatikan di sini ada row input, berarti row-nya adalah interest, kolomnya adalah yang principal amount. Jadi sini tinggal saya data table-nya, berarti yang di atas interest rate. Oke. Kemudian kolomnya adalah principal. Oke. Kemudian Anda oke, dan pasti hasilnya langsung keluar di sini. Jadi ini adalah cicilan per bulan yang memenuhi jadi kalau Anda ubah-ubah interestnya, ini saya bikin kotak aja ya.
supaya lebih kelihatan. Kemudian oke, berarti kalau interestnya turun ke 12%, principal amount 20 juta, bahkan di sini berarti cicilan kita hanya 444.000 per bulan. Oke. Jadi nanti angkanya di tengah-tengah ini 1189, ini angkanya udah sama dengan ini. Oke. Ini adalah standar yang umumnya kita baca di buku dan diajarkan ya, tapi saya ingin mengajarkan hal yang sedikit variatif ya. Karena sebetulnya pendekatan yang pertama atau opsi pertama ini agak sedikit mengganggu saya. Kenapa? Saya merasa di dalam yang ini, di row dan kolom ini dia putus ya, putus dengan asumsi yang kita bikin di atas di sini. Jadi nggak ada linknya sama sekali ya. Kalau Anda perhatikan ini yang praktis itu kita hard coded ya. Jadi ini adalah hard coded maupun juga ini yang selalu ini kemudian juga untuk yang kolomnya juga hard coded ya. Sorry, saya taruh di samping aja ya, hard coded. Ya, jadi kalau saya kasih merah, jadi agak sedikit mengganggu saya karena ini sebetulnya dia, saya Ctrl X, saya pindahkan aja. Oke, jadi di sini hard coded. Jadi di sini juga hard coded, di sini juga hard coded. Menurut saya kurang cantik ya. Karena mestinya di link ke asumsi. Ya. Nah, ternyata Excel memikirkan hal itu tampaknya juga dan kemudian memberikan pilihan supaya lebih mudah dipahami. Ini saya copy ke bawah. Sekarang kita akan gunakan opsi yang kedua. Oke, opsi yang kedua adalah alternative version ya, yang menurut saya lebih logis, lebih mudah dipahami. Oke, alternative versionnya adalah, karena menurut saya ini hard coded, mestinya jangan di hard coded ya. Karena tampak jadi putus dengan asumsinya. Oke, sekarang kalau dia tidak mau hard coded, saya save sebentar. Oke, itu bisa kita kerjakan dengan cara kita bentuk sama seperti ini lagi. Oke, berarti ini akan angkanya, bentar, ini saya bikin, sorry, ini berarti 1. Saya hapus dulu ya, supaya saya, tak usah dihapus deh. Where's my quick access? Oke, ini saya, ini ada di mana ya? Oh, ada di sini lagi. Oke, saya ingin tahu jumlah barisnya, saya insert di sini aja deh. Oke, supaya saya tahu ininya, counternya berapa banyak. Berarti ini 1 plus 1. Oke, saya tarik ke bawah aja. Oke, ada 13 ya. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, ada 13 baris sama 8 kolom. Oke, saya tinggal bikin di sini lagi. Saya tinggal copy aja. Ctrl C, Ctrl V, dan di sini 1. Dengan ini ditambah 1, 2, berarti saya copy ke kanan. Oke, ada 9. Oke, udah benar. Berarti perpotongannya nanti akan ada di sini. Yang menarik adalah Anda tidak, perpotongannya bukan di sini. Potongannya akan ada di sini. Yang menarik adalah dalam alternative version ini Anda tidak perlu terlalu fokus kepada titik potongnya seperti di dalam standard version.
dan pada dasarnya Anda cuma memasukkan angkanya saja. Sederhana kan? 1 2, oh sorry, satunya mestinya di sini. Sorry, satunya di mana ya? Oh, di sini mestinya. Ctrl X. Oke, bagi satunya di sini, berarti perpotongannya itu bukan di sini ya. Saya clear aja dulu. Perpotongannya mesti di sini. Oke. Nah, sebenarnya Anda tidak perlu pusing dengan pemotongannya ya, dengan titik potongnya. Oh, why I put here. Potongnya di sini titik cross. Oke, berarti Anda tinggal linkin saja. Nah, kelebihannya adalah Anda bisa link. Anda bisa link dengan sederhana, berarti di nomor 7 Anda link dengan input Anda, asumsi Anda. Nih, saya kasih warna ya. Ini saya input nih ya. Karena Anda bisa lihat sendiri, bahkan bisa saya kasih function F4. Oke, Anda lihat 50 juta di sini. Kemudian yang keduanya linknya di 15%. Oke, 15%. Ini saya taruh di sini. 15% saya fungsi F4. Saya kasih warna kuning. Oke, Anda lihat ya, ini udah saya link, jadi nggak perlu seperti hard coded lagi. Jadi Anda mudah bahwa ini di link dengan asumsi. Oke, dan sekarang tinggal Anda ubah aja, berarti adalah minus daripada intervalnya. Seperti biasa lagi kita ulang di 1%. Ini saya fungsi F4. Saya enter, kemudian saya tarik ke kiri. Saya copy ke Oke, kemudian ini saya sama dengan saya tambah dengan intervalnya 1%. Dan saya copy ke kanan. Oke, ini adalah 50 juta, berarti ini saya copy, saya kurangkan dengan 5 jutanya. Jangan lihat ini semua di link ke asumsi. Ya, jadi logikanya masuk. Kemudian ini tinggal saya tambahkan. Fungsi F4, enter, kemudian saya tarik ke bawah. Oke, 75 juta, 50, 55. Oh, kita kurang 1 ya. Why? Satunya kan di 20. Oh, peletakannya saya kurang akurat nih. Sebentar, sorry, saya pindahkan aja. Ctrl C, Ctrl X. Saya pindahkan ke atas, Ctrl V. Oke, berarti di sini 20 juta sampai 80 juta. Ya, udah benar ya. Oke, tinggal di copy ke bawah saja. Oke. Sekarang udah benar, tinggal sekarang kita harus masukkan rumusnya. Jadi yang harus menjadi fokus adalah di sini ya. Ya, rumusnya kita masukkan rumusnya ke dalam body daripada data table. Ya, jadi logis banget ya. Kalau tadi kan kita harus hitung dulu, kemudian kita hard coded. Kalau ini tidak perlu. Kita bisa akomodasi ke dalam badannya. Jadi logikanya masuk di sini. Mudah, intuitifnya itu jalan. Kalau yang version pertama intuitifnya nggak jalan. Oke, ini jadi kita tinggal bikin PMT. Ya, ini kita ingin cari. PMT berarti rate-nya adalah yang di atas ya. Anda perhatikan mudah aja kan, dia di link ke atas. Nah, kita ini sebentar. Ini kan kita mau nanti tarik ke kanan, berarti baris 44-nya yang fix. Jadi kita fungsi F4 sekali, F4 2 kali, kita bagi fungsi F4, oke, saya bagi. Karena ini kan cicilan per bulan, saya bagi dengan 12. Saya kunci fungsi F4. Kemudian NPR-nya adalah tadi berapa? 5 tahun ya. Berarti 5 saya kunci, fungsi 4 saya kali. Karena dia 12 bulan.
Oke. Saya fungsi F4 lagi. Kemudian PV-nya berarti di sebelah kiri saya kasih minus. Karena nanti yang kita kunci adalah kolom G-nya, berarti saya pencet F4, F4 lagi, F4 lagi. Lalu saya tutup. Oke, kita ketemu 44. Oke, saya betulkan dulu formatnya supaya enak dilihat. Kemudian saya copy ke bawah. Ini saya Anda Ctrl C, kemudian Anda tinggal press Shift. Sebentar, sorry. Anda pencet Shift, kemudian Anda Ctrl V. Ya, sekarang hasilnya udah keluar. Kita tinggal buktikan saja apakah kedua tabel ini dengan menggunakan dua cara yang berbeda memberikan hasil yang sama. Oke, kalau aku akan ngambil dari ujung ke ujungnya aja ya. Jadi untuk ujungnya saya kasih warna misalnya ini, supaya kita bisa perhatikan apakah hasilnya ini sama. Oke, berarti 44 ya. Yang pertama benar, yang kedua 179, lalu 2075, lalu ini adalah 518. Tinggal kita lihat aja apakah ini benar, tinggal kita bikin sama dengan aja. Jadi kita tes ya. Berarti ini tinggal kita bikin apakah sama dengan oh iya betul, apakah ini sama dengan ini, true. Kemudian apakah ini sama dengan ini, ya. Kemudian kita tinggal, saya kasih warna hijau aja. Anda bisa menggunakan conditional formatting apabila Anda mau. Oke, ini tinggal saya copy ke samping. Oke, dua-duanya true. Berarti kedua tabel ini memberikan hasil yang sama dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Saya pribadi lebih suka yang alternatif version yang kedua, karena menurut saya lebih intuitif, tidak ada proses hard coded ya tentu. Karena sebenarnya waktu kita membangun data table mestinya kita nggak hard coded, tapi bisa kita link ke asumsi. Karena kalau asumsinya kita ganti-ganti, katakan misalnya saya ganti menjadi katakan 55 juta, nah, itu otomatis saya hanya perlu merubah di asumsinya saja. Come on. Ini saya kasih miring ya. Saya kasih warna blue. Oke. Blue light I think. Come on. Oke, di sini berarti kan mestinya angkanya otomatis berubah 55. Nah ini yang menarik. Jadi kita nggak perlu ngubah ke satu-satu di hard codednya, otomatis. Kalau ini kan nih Anda perhatikan ini nggak berubah nih. Saya kasih warna merah ya, nggak berubah sama sekali. Karena dia tidak di link problemnya. Nah kalau ini kita link. Jadi kalau kita ubah di atas, otomatis di bawah akan berubah. Perhatikan, yaitu ini menjadi 55 juta dan angka-angka ini udah berubah semua, maka jadi false dia. Jadi tidak sama. Oke, ini saya kembalikan ke, jadi saya lebih suka yang version kedua karena lebih fleksibel. Jadi saya kembalikan ke 50 juta. Anda bisa perhatikan di sini berarti sudah true tesnya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi pengguna Excel dalam membangun satu financial modeling. Oke, apabila ada pertanyaan jangan lupa kunjungi kami di website www.futurum.com ataupun di email kami futurumcorvina@gmail.com. Oke, terima kasih.